Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di tanggal 2 April tahun 2020, tepatnya di hari Kamis. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan harian untuk kamu menurut zodiak kamu berdasarkan hari ini ya, hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Nah, untuk urut-urutannya seperti apa? Bisa kalian baca di deskripsi urut dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries sampai dengan yang terakhir zodiak Sagittarius. Nah, untuk ramalan tanggal lahir buat kamu yang lahir di tanggal 2, ramalannya saya tempatkan di akhir video ini. Oke, langsung saja kita akan bacakan ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Pertama ada zodiak Capricorn. Kali ini saya akan membacakan ramalan untuk zodiak Capricorn. Ada kartu Pack of Pentacles dan kemudian ada kartu Pack of Cup. Di sini kalau bisa saya sarankan di hari Kamis ini atau memasuki fase bulan April tahun 2020, kamu harus lebih percaya diri kepada kemampuan kamu. Di dua kartu itu menampakkan bahwa semuanya terlihat sendiri-sendiri atau individunya sendiri. Ini merupakan kartu yang sangat baik terutama buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Jika di bulan April ini kamu harus lebih percaya diri terhadap kemampuan diri kamu sendiri. Kamu tidak boleh lagi yang namanya dipengaruhi oleh banyak hal yang seakan-akan kamu merasa terkekang atau merasa ada yang menyetel kamu di dalam kehidupan kamu. Kamu tidak bisa diatur-atur lagi. Satu sisi kamu sudah cukup dewasa untuk menentukan langkah kemana kamu harus melangkah. Kamu di bulan April ini kamu tidak lagi mempedulikan apa yang disebut dengan zona nyaman. Karena apa? Karena waktu kamu semakin terbatas. Memasuki bulan April, waktu kamu semakin mepet untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Meskipun terkadang kamu merasa capek dengan harapan kamu sendiri, tetapi pada akhirnya kamu terus berjalan untuk mewujudkan harapan kamu tersebut. Kemudian di sini saya lihat dari sisi keuangan, di hari Kamis ini rupanya kamu masih cukup stabil dengan pendirian kamu dari sisi finansial. Karena kalau dari sisi finansial di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini memang yang terbaik ya seperti ini. Jadi intinya kamu harus mensyukuri meskipun terkadang pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, tetapi it's okay. Di tengah kondisi seperti ini kamu bisa memaklumi hal itu sehingga kalau dari sisi finansial tidak terlalu menjadi suatu permasalahan. Tetapi kalau dari sisi asmara, di sini saya lihat ada kartu Pack of Cup. Di sini sepertinya harus ada beberapa celah yang harus kamu isi daripada pasangan kamu. Kalau kamu tidak bisa mengisi celah tersebut, yang saya takutkan adalah hubungan kamu di bulan April ini akan menimbulkan masalah. Seperti yang sudah saya bahas di ramalan bulanan zodiak Capricorn, bisa kalian lihat di video yang sebelumnya, bahwa untuk hubungan asmara adalah bagaimana ketika celah atau kekurangan pasangan bisa saling dilengkapi dan tidak mempermasalahkan yang namanya kekurangan. Itu adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan asmara kamu seorang Capricorn, terutama di bulan April ini, wabil khusus di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2020. Oke, ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Kemudian setelah zodiak Capricorn, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian ada kartu Ace of Cup. Di sini kalau secara rezeki cukup baik di bulan April ini, cukup baik meskipun tidak sebaik perkiraan kamu, tapi kamu harus mensyukuri bahwa rezeki kamu di bulan April ini cukup baik. Kenapa saya katakan cukup baik? Karena di bulan April awal kamu sangat berhati-hati di dalam mengeluarkan uang. Nah, kehati-hatian kamu ini sebenarnya saya lihat ada sisi positifnya juga. Karena apa? Seorang Aquarius ketika dia memegang banyak uang, terkadang dia itu nggak bisa mengkontrol pengeluaran, sehingga terkadang pengeluarannya itu di luar daripada target atau perkiraan seorang Aquarius. Sehingga untuk vivo atau perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran itu terkadang nggak menguntungkan begitu banget, malah minus gitu. Jadi hal ini cukup bagus di awal-awal bulan April ada rasa kehati-hatian
di dalam mengeluarkan sisi keuangan. Tetapi di sini kalau bisa saya lihat dari masalah asmara, ada perasaan was-was atau kekhawatiran terhadap hubungan asmara seorang Aquarius. Kenapa saya katakan ada perasaan kekhawatiran atau was-was? Sepertinya ada beberapa pikiran negatif yang saat ini atau di bulan April ini melingkupi pikiran seorang Aquarius. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin di satu sisi memang seorang Aquarius ini terkadang suka berpikir lebay atau berlebihan. Nah, berpikir berlebihan ini terkadang malah menimbulkan rasa kecurigaan sehingga terkadang tampak daripada sifat seorang Aquarius yang agak cenderung cemburuan tanpa alasan yang jelas. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu minimalkan di dalam hubungan asmara kamu. Kurangilah berpikir negatif terhadap pasangan kamu dan jangan terlalu cemburuan. Atau usahakan kalau seperti lagu itu cemburu tak beralasan gitu loh. Jadi cemburu itu harus ada alasannya. Kalau cemburu tidak ada alasannya, maka itu hanya pada eh, rasa psikosomatis kamu atau rasa ketakutan kamu akan kekhawatiran di dalam hubungan asmara kamu. Nah, hal ini yang harus kamu tekan dan jangan sampai rasa cemburu kamu yang berlebihan itu malah merusak kondisi hubungan asmara kamu terutama di awal-awal bulan April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Setelah zodiak Aquarius, kemudian selanjutnya ada zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Tower, oke. Dan kemudian ada kartu Ten of Cup. Di sini kalau kamu terlena dengan kondisi kamu pada saat ini, ketika kamu senang, kamu ternyata tidak bisa memperhatikan bahwa ada lubang di depan kamu. Jadi kalau bisa saya sarankan, buat kamu yang punya zodiak Pisces, ketika kamu sedang berada di dalam rasa kesenangan atau rasa bahagia, kamu juga harus mewaspadai beberapa hal. Karena di sini kalau bisa saya lihat, kamu sering sekali yang namanya mengabaikan kehati-hatian. Sehingga ketika kamu melangkah, terkadang kamu seringkali kejeglos atau kejeblong. Atau kamu tidak melihat sisi atau efek buruknya. Jadi kamu hanya melihat sisi positifnya terus tanpa kamu melihat sisi negatifnya. Nah, hal ini yang harus saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, hati-hati ketika kamu di bulan April ini akan berusaha menepis atau akan menemui banyak orang yang sepertinya akan memanfaatkan kamu. Kamu tidak bisa menilai orang itu baik kalau kamu tidak tahu luar dan dalamnya. Nah, di sini tingkat kepekaan kamu atau sensitivitas kamu itu harus meningkat. Karena kalau kamu tidak punya rasa sensitivitas yang cukup tinggi, maka kamu nggak bisa membedakan orang ini baik atau orang ini buruk. Jadi kamu harus bisa tahu bahwa orang ini datang ingin memanfaatkan kamu atau malah ingin membantu kamu. Jadi semua itu harus bisa kamu bedakan baik dan buruknya. Ini bukan berarti kamu sombong untuk memilah-milah pertemanan, tetapi kewaspadaan itu harus ditingkatkan. Karena kalau kamu tidak bisa meningkatkan rasa kewaspadaan ketika ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kamu di bulan April ini, maka semuanya akan meruntuhkan kamu secara fatal. Karena apa? Kalau Pisces ini dalam situasi runtuh, maka untuk bangkit daripada keruntuhan atau keterpurukan itu Pisces sangat lama sekali. Pisces itu hampir sama dikatakan seperti negara berkembang. Ketika ekonomi di dalam negara berkembang itu runtuh, maka untuk membangun kembali ekonomi itu akan sangat sulit. Begitu pula dengan Pisces, ketika dia dalam suatu kehancuran, maka Pisces untuk bangkit lagi itu agak sedikit sulit dan perlu waktu yang lama. Contoh ketika di dalam sebuah hubungan asmara, seorang Pisces merasakan sakit hati, maka ketika untuk bisa pulih 100% daripada rasa sakit hatinya tersebut, Pisces selalu memerlukan waktu yang lama untuk bisa move on kembali. Nah, hal ini kenapa bisa saya katakan Pisces di bulan April ini adalah salah satu zodiak yang paling setia banget sama pasangan di bulan April tahun 2020 ini. Tetapi kalau dari sisi keuangan di sini bisa saya lihat di awal bulan April ini cukup bisa bisa memenuhilah secara kebutuhan. Jadi ibarat kata pemasukan yang ala kadarnya atau masih agak tersendat karena pandemi ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Pisces untuk bisa memanajemen meminimalkan pengeluaran seminimal mungkin sehingga kondisi keuangan untuk Pisces di hari ini tidak terlalu banyak sehingga bisa ditekan sehingga dia tidak terlalu menjadi beban pikiran secara
pikiran finansial. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian ada kartu Pack of Pentacles. Kalau dari sisi rezeki sepertinya bulan April adalah bulan di mana kamu sering sekali mengevaluasi pengeluaran kamu atau mengevaluasi keuangan kamu atau rezeki kamu. Kenapa? Karena kamu tidak ingin lagi melakukan sebuah kesalahan yang kamu perbuat di bulan Maret maupun di bulan Februari yang lalu, yang dimana kondisi keuangan kamu cash flow-nya sangat berantakan sekali. Nah, di 2 hari ini sepertinya kamu sedang berada di taraf yang sangat bagus dalam kondisi keuangan, bahkan akan ada suatu rezeki yang memang tidak kamu duga sebelumnya akan datang menghampiri kamu. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu meningkatkan sebuah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kamu nikmat kesempatan untuk bisa mendapatkan rezeki yang arahnya tidak kamu sangka-sangka sebelumnya. Tetapi di sini kalau bisa saya lihat efek negatif dari Aries di hari ini adalah dari sisi asmara. Kenapa? Di sini ada kartu Five of Cup. Five of Cup ini artinya ketidakmampuan seorang Aries di dalam menyelesaikan masalah dalam hubungan asmaranya. Padahal Aries tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kenapa Aries tidak mau melakukan? Karena Aries terlalu gengsi. Contoh ketika Aries melakukan sebuah kesalahan, Aries dengan pasangan itu agak terlalu gengsi untuk meminta maaf duluan, sehingga masalah tersebut terus berlarut-larut dan sehingga malah menimbulkan masalah-masalah yang baru dan membuat hubungan asmara seorang Aries agak cenderung dalam situasi bermasalah. Nah, hal ini yang seharusnya bisa Aries hindari dalam kondisi hubungan asmara yang seperti saat ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari ini, hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Setelah Aries, buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian ada kartu Ten of Swords. Di sini kalau bisa saya lihat sebuah tekanan kamu ini sebenarnya bukan masalah daripada eksternal kamu, tapi di sini masalahnya adalah masalah internal kamu. Salah satunya saya katakan ada 3 permasalahan utama yang saat ini Taurus hadapi di bulan April tahun 2020. Persoalan pertama adalah kondisi keuangan. Kondisi keuangan saat ini sedang berada di taraf pandemik atau sedang dalam taraf yang tidak stabil. Nah, hal ini berpengaruh pula pada keuangan seorang Taurus di bulan April ini. Di satu sisi ada tanggung jawab secara finansial. Contoh misalkan kamu ada cicilan kredit, kamu harus melunasi cicilan itu atau setidaknya mencicil cicilan itu. Kemudian yang kedua adalah masalah asmara, di mana kamu tertekan oleh kondisi asmara kamu untuk bisa menikah sesegera mungkin. Nah, hal ini yang terkadang mempengaruhi kondisi pikiran kamu sehingga kamu dalam kondisi stres. Lihat, mukanya orang ini kan nggak bahagia banget di bulan April ini. Karena apa? Karena dia ada dalam tekanan yang cukup berat. Kemudian tekanan ketiga adalah tekanan dari pekerjaan. Kenapa saya katakan tekanan dari pekerjaan? Sepertinya tekanan dari pekerjaan itu sepertinya memaksa kamu untuk keluar daripada kemampuan kamu atau melebihi kemampuan kamu. Nah, ketika hal ini terjadi, maka terkadang kamu capek secara fisik dan itu terkadang membuat emosi kamu tidak stabil. Kalau emosi kamu tidak stabil, sepertinya ketika dalam kondisi hubungan asmara yang seperti ini, kamu sering melampiaskan kepada pasangan. Nah, ini nggak boleh. Ketika kamu memilih pasangan, itu adalah bagaimana kamu saling bisa menenangkan satu sama lain, bukan malah saling meluapkan kekesalan dengan satu sama lain. Ini harus kamu perhatikan betul-betul di dalam kondisi hubungan asmara kamu yang seperti ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Geminos atau Gemini. Ada kartu Ten of Wands dan kemudian ada kartu Four of Pentacles. Di sini kalau secara rezeki kamu sepertinya agak berhati-hati di dalam mengeluarkan uang. Karena di satu sisi kamu sadar bahwa di dalam situasi pandemik seperti ini, untuk mengeluarkan uang terlalu lost control itu akan berdampak negatif terhadap diri kamu seorang Gemini. Nah, hal ini yang sepertinya kamu sadari betul-betul bahwa mengatur keuangan adalah hal yang paling pokok di tengah situasi pandemik seperti ini. Meskipun di sini kalau bisa saya katakan rezeki kamu cukup agak sedikit lancar dibandingkan zodiak yang lainnya, tetapi rezeki kamu tidak sebanyak sebelum pandemik ini masuk ke Indonesia.
Nah, hal ini yang memaksa kamu untuk bisa melampaui kemampuan kamu di dalam manajerial keuangan. Nah, hal ini yang saya apresiasi daripada zodiak Gemini ketika Gemini bisa mengatur kondisi keuangan dengan sangat baik. Kemudian di sini kalau dari sisi lain ada suatu tekanan di dalam sebuah hubungan asmara seorang Gemini. Nah, tekanannya ini apa? Tekanannya adalah Gemini selalu berusaha untuk bersifat dominan. Karena apa? Kalau di dalam hubungan asmara, Gemini yang berada di apa ya, bagian terbawah atau bagian bukan yang dominan, maka Gemini ini tidak akan merasa nyaman di dalam kondisi hubungan asmara. Oleh karena itu, baik Gemini laki-laki maupun Gemini perempuan ketika di dalam kondisi yang sangat dominan di dalam sebuah hubungan asmara, 90% saya katakan hubungan itu akan berhasil. Karena apa? Karena Gemini bisa menentukan bagaimana menyikapi sebuah masalah dengan segera. Jadi ketika ada masalah di dalam sebuah hubungan asmara, Gemini ini selalu ingin selesaikan segera. Jadi tidak ada kalimat ditunda-tunda. Karena apa? Karena Gemini tahu ketika masalah itu ditunda-tunda, yang ada masalah itu akan semakin berat dan malah akan memberatkan hubungan asmara bagi Gemini di kemudian hari. Hal ini yang sangat bagus yang terlihat daripada zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Gemini, di sini saya lihat ada zodiak Cancer, ada kartu The Shadow Shade, dan kemudian ada kartu King of Pentacles. Di sini sepertinya harapan kamu tidak sebanding lurus dengan kenyataan yang saat ini kamu hadapi. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Sepertinya kenyataan yang kamu hadapi di awal-awal bulan April ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Karena apa? Karena kamu terlalu pasrah kepada nasib dan pada kekurangan kamu. Hal ini yang sangat-sangat fatal yang saya lihat di bulan April ini. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu pasrah kepada nasib dan terlalu pasrah dengan kekurangan kamu, bagaimana kamu bisa untuk melangkah maju ke depan? Padahal yang namanya roda kehidupan itu terus berputar terus menerus. Nah, kalau kamu pasrah, maka kamu akan diombang-ambingkan oleh suatu keadaan yang dimana tidak menguntungkan kamu. Kamu harus berani yang namanya menentang arah, menentang arus untuk bisa bangkit daripada keterpurukan kamu saat ini. Masa iya kamu mau kehidupan kamu terpuruk terus? Kan kamu nggak mau kan seperti itu. Kehidupan kamu akan sia-sia ketika kamu mengatakan bahwa kamu pasrah dengan kehidupan kamu saat ini. Bukankah tujuan kamu ini kamu buat dari awal tahun untuk diwujudkan dengan segera? Bukan malah pasrah terhadap keadaan dengan saat ini. Ini bukan Cancer banget kalau bisa saya lihat. Cancer malah terlihat seperti kepiting rica-rica balado gitu loh. Seakan-akan dia pasrah mau di rica-rica oke, mau di balado oke, mau di kepiting crispy oke. Jadi seakan-akan dia pasrah mau diapa-apain. Kamu harus bangkit daripada situasi ini. Nggak bisa seperti ini terus. Termasuk dari sisi keuangan maupun sisi asmara kamu. Kamu nggak bisa dalam kondisi secure seperti ini terus, nggak bisa. Kamu harus bisa melangkah maju ke depan dan harus tegas kepada kehidupan kamu. Kalau kamu nggak bisa tegas ya kamu akan gini-gini aja. Nah, semua tergantung kepada kamu. Kamu mau berubah atau enggak itu semua tergantung kepada keputusan kamu. Di sini saya hanya menyarankan seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Cancer ada zodiak Leo. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian ada kartu Eight of Cup. Di sini kalau bisa saya lihat Leo di bulan April ini ingin mengulang apa yang terjadi di bulan Februari yang lalu. Mengawali sebuah awal bulan dengan rasa kehati-hatian, menentukan prinsip, menentukan skala prioritas yang mana aja yang harus ditempuh di bulan April ini untuk mencapai tujuan akhir Leo di bulan April tahun 2020. Yang pertama adalah bisa mandiri secara keuangan. Kemudian tidak merepotkan banyak orang. Kemudian yang ketiga, hubungan asmara tidak ada permasalahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya tidak ingin membahas yang terlalu jauh. Saya bahas untuk hari ini saja. Di hari ini kondisi keuangan Leo cukup stabil, bisa saya katakan meskipun stagnan, tetapi stagnannya itu stabil, tidak terlalu turun banget dan tidak naik. Jadi turun-turun tapi tidak turun drastis. Jadi hal ini yang patut kamu syukuri bahwa di dalam situasi pandemik seperti ini, kondisi keuangan kamu tidak terlalu turun terlalu signifikan. Jadi ini harus kamu syukuri secara betul-betul di dalam kondisi hubungan finansial kamu. Tetapi kalau dari sisi asmara, kamu harus berhati-hati. Di sini ada bulan yang bermuka dua. Kamu harus bisa membedakan ketika pasangan kamu merasa nyaman secara betul-betul, secara lahiriah, secara batiniah, merasa nyaman atau dia pura-pura nyaman.
terkadang pasangan kamu ini agak sedikit jengah dengan pada sifat kamu yang emosional, sifat kamu yang terlalu mengatur, sifat kamu yang terlalu curigaan dan sebagainya. Maka kamu harus bisa membedakan bahwa pasangan kamu ini benar-benar nyaman dengan kamu atau tidak. Kalau kamu tidak bisa membedakan seperti itu, ya kamu harus berhati-hati. Jangan sampai kamu malah menimbulkan suatu persoalan di dalam kondisi hubungan asmara seorang Leo. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Setelah zodiak Leo, saya bahas zodiak Virgo. Seperti apa ramalan untuk zodiak Virgo? Ada kartu Four of Wands dan kemudian ada kartu Five of Pentacles. Sini kalau bisa saya lihat untuk kamu yang punya zodiak Virgo, kondisi keuangan kamu di awal-awal bulan April ini agak cenderung jeglek. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kenapa bisa saya katakan naik turun seperti fluktuatif seperti itu? Karena kalau bisa kita sadari bahwa di dalam situasi pandemik seperti ini, kondisi keuangan itu agak sedikit mandek. Nah, masih beruntung bagi Virgo, meskipun mandek tapi masih bisa ngalir walaupun sedikit-sedikit. Nah, hal ini yang seharusnya bisa disyukuri oleh seorang zodiak Virgo. Karena apa? Walaupun sedikit demi sedikit, tetapi kondisi keuangan kamu itu cukup bisa untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jadi intinya selagi kamu masih bisa makan, selagi kebutuhan kamu masih bisa tercukupi, hal ini harus kamu syukuri. Kamu jangan mengeluh dan mengeluh aja. Karena apa? Karena kalau kamu mengeluh dan mengeluh aja, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada malah akan menambah masalah. Jadi kamu harus menyikapi kondisi keuangan kamu di hari ini dengan sangat baik. Meskipun stagnan tetapi harus tetap kamu syukuri. Jangan terlalu banyak yang namanya mengeluh. Itu kalau dari situasi finansial. Kemudian kalau dari situasi asmara, di sini ada kartu Four of Wands. Di sini kalau bisa saya lihat harus menciptakan suatu suasana yang positif. Karena apa? Kalau tidak ada suatu suasana yang positif, maka yang saya takutkan di dalam hubungan asmara kamu itu akan ada situasi yang ketakutan, kekhawatiran. Jadi kamu harus pandai-pandai untuk melihat suasana hati pasangan kamu. Meskipun kamu bukan dukun, kamu bukan tabib, kamu bukan cenayang yang bisa melihat isi hati orang lain, tetapi kamu harus tahu, harus bisa punya tingkat kepekaan yang tinggi untuk bisa membuat suasana hati pasangan kamu itu dalam situasi yang positif. Karena kalau situasi hati yang sangat positif, maka itu akan sangat membantu di dalam pengembangan hubungan asmara kamu untuk kedepannya, terutama di bulan April tahun 2020 ini. Pokoknya intinya hari ini kamu harus semangat Virgo, jangan mengeluh dan syukuri apa yang kamu dapatkan di hari ini. Oke, setelah zodiak Virgo, selanjutnya ada zodiak Libra. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian ada kartu Pack of Wands. Di sini bisa saya katakan hal yang sangat baik bagi zodiak Libra di awal bulan April ini. Kondisi keuangan sangat-sangat stabil, bahkan ada peningkatan meskipun tidak cukup tajam, tetapi setidaknya ada peningkatan di dalam hidup Libra dalam kondisi keuangan. Jadi timbangannya itu pemasukan itu lebih banyak gitu loh, lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Jadi untuk sisi keuangan bisa saya lihat di sini Libra sangat-sangat luar biasa sekali. Bagaimana dia bisa menyadari di tengah situasi pandemik seperti ini, Libra bisa menghemat pengeluaran. Dan tetapi kalau dari sisi yang lain, yang namanya Libra itu pasti ingin rasanya sukses cepat-cepat itu, atau istilahnya terburu-buru. Tetapi yang harus kamu sadari Libra, bahwa yang namanya sukses itu pasti perlu yang namanya waktu. Nggak ada yang namanya kesuksesan itu yang dibangun secara instan. Bahkan kalau kita mau bikin pop mie, bikin mie itu kan pasti kan perlu proses. Perlu kita masak airnya dulu, perlu kita seduh dulu, perlu kita masukkan bumbunya, kita tunggu 5 menit baru kita bisa menikmati. Begitu pula dengan yang namanya kesuksesan. Nggak ada kesuksesan itu yang instan. Karena apa? Kalau kesuksesan itu instan, maka kamu nggak akan bisa yang namanya menghargai suatu perjuangan, menghargai setiap tetes keringat yang kamu keluarkan, menghargai setiap air mata yang kamu keluarkan ketika kamu gagal, dan kamu nggak bisa untuk menghargai tujuan kamu kalau kamu berpikir bahwa sukses itu harus instan. Yang namanya sukses itu perlu proses, meskipun terkadang saat ini prosesnya menyakitkan, tetapi setidaknya kamu bisa melewati itu semua dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Dan percayalah bahwa kamu di tahun 2020 ini pasti bisa yang namanya meraih suatu kesuksesan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Scorpio,
Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian ada kartu The Judgment. Di sini kalau bisa saya lihat, untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, sepertinya kamu di sini terlalu memikirkan pendapat orang lain terhadap diri kamu sendiri, sehingga kamu tidak yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri, padahal kemampuan diri kamu sendiri bisa melampaui daripada apa yang orang lain itu utarakan. Nah, di sini kenapa ada dua hal yang seharusnya tidak kamu pikirkan, yaitu kamu selalu merasa minder terhadap keadaan kamu saat ini. Ya memang kamu saat ini sedang dalam kondisi nggak punya, kamu saat ini sedang dalam kondisi susah, kamu saat ini sedang dalam kondisi ngeblangsak. Tetapi kita sebagai manusia tidak mau seperti ini terus. Maka dari itu, nggak usah terlalu memikirkan pendapat orang lain yang akan merusak kamu dan malah akan membuat kamu gagal nantinya. Pendapat orang lain tuh cuekin aja. Yang terpenting adalah bagaimana pendapat diri kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu harus bisa keluar daripada situasi yang rumit saat ini. Kalau kamu bisa keluar setidaknya daripada situasi yang rumit saat ini di awal bulan April tahun 2020 ini, maka kamu harus bisa menentukan arah dan tujuan kamu. Kamu nggak bisa terlalu di dalam zona nyaman seperti ini terus. Ibarat kata itu kamu terlalu terpengaruh oleh yang namanya suatu keadaan, sehingga kamu untuk lepas dari yang namanya keadaan itu sangat susah. Di sini ada malaikat yang meniupkan trompet. Kamu terlalu fokus terhadap keadaan ini, sehingga untuk kamu bisa terbang lepas daripada situasi seperti ini itu sangat sulit sekali. Ibarat kata seperti itu analogi buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Termasuk dalam sisi keuangan dan asmara pun juga sama, terlalu terpaku dengan keadaan yang saat ini, sehingga untuk bisa bebas, untuk bisa ekspresif itu sangat susah sekali, terutama di awal-awal bulan April tahun 2020 ini. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu ubah, hal ini yang seharusnya bisa kamu perbaiki. Kalau kamu nggak bisa memperbaiki, ya kamu akan dalam situasi keadaan yang seperti ini terus. Nah, kamu mau atau tidak itu semua tergantung kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Kemudian yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Lovers dan ada kartu King of Cup. Sepertinya kalau dari urusan asmara, urusan percintaan, di sini bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius sangat baik sekali dalam urusan asmara. Ada romantisme yang sangat terjaga meskipun di tengah situasi pandemik seperti saat ini. Mengurangi frekuensi untuk bertemu juga bisa saling menyayangi pada situasi jarak jauh ya, meskipun si Sagittarius ini jauh dari pasangan, Sagittarius masih bisa mempertahankan kesetiaannya. Jadi Sagittarius tidak mudah tergoda. Ketika dia sudah serius dengan satu orang, maka dia akan serius dengan orang itu selamanya. Jadi kalau buat kamu yang punya pasangan Sagittarius atau kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu harus bisa yang namanya komitmen terhadap kesetiaan kamu. Karena apa? Kesetiaan seorang Sagittarius itu mahal. Ketika Sagittarius kesetiaannya terhianati, maka jangan harap Sagittarius bisa setia seperti dulu lagi gitu loh. Jadi terkadang gini, meskipun seperti itu, Sagittarius lebih memilih untuk balikan dengan mantan daripada harus mencari yang baru. Karena apa? Karena dengan seperti itu, Sagittarius akan lebih bisa memperbaiki, masih dalam konteks memperbaiki. Jadi ketika Sagittarius dikecewakan terus-menerus, dia masih punya prinsip yang bagus untuk memperbaiki kondisi di hubungan asmara seorang Sagittarius. Kemudian di sini ada kartu King of Cup. Bisa saya katakan urusan pekerjaan dan urusan keuangan di bulan April ini sangat bagus sekali, sangat lancar, tidak ada kendala yang cukup berarti, meskipun memang ada beberapa hambatan. Hambatan dan kendala beda ya. Kalau kendala itu yang sangat besar, tetapi kalau hambatan itu adalah hal yang ringan-ringan seperti itu, atau obstacle yang ringan. Sehingga untuk dari sisi keuangan, Sagittarius cukup baik sekali di bulan April ini. Dari sisi pekerjaan juga, pekerjaan Sagittarius juga cukup menikmati kondisi pekerjaan seperti saat ini, sehingga tidak ada suatu hal yang sifatnya urgent untuk bisa dikaitkan dengan urusan pekerjaan seorang Sagittarius. Jadi hal ini sangat baik sekali, terutama di hari ini, hari Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kedua belas zodiak sudah saya bacakan, urut-urutannya dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Untuk menitannya silahkan lihat di deskripsi. Kemudian saya bacakan ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 2. Di sini sepertinya ada kartu Queen of Swords dan ada kartu Five of Swords. Di sini kalau bisa saya lihat, buat kamu yang lahir di tanggal 2, kamu harus fokus terhadap tujuan akhir kamu.
tujuan awal dan tujuan akhir itu harus sama. Jadi ketika kamu sedang melangkah maju itu untuk mewujudkan harapan, itu harus sesuai dengan tujuan awal kamu untuk sampai dengan tujuan akhir yang sama dengan tujuan awal kamu. Jadi ketika dalam perjalanan kamu harus punya keyakinan bahwa kamu berjalan itu untuk mewujudkan tujuan awal kamu. Untuk di tujuan akhirnya itu sama dengan pada tujuan awal kamu. Termasuk dalam sisi keuangan, kamu menginginkan mandiri keuangan di bulan April ini, usahakan hal itu harus kamu wujudkan. Dari sisi asmara pun juga, ketika di bulan April ini kamu bisa meminimalisasi yang namanya masalah, ya harus kamu konsekuensikan bahwa untuk menghindari kondisi asmara yang bertengkar itu harus dihilangkan. Jadi usahakan di bulan April ini tidak ada pertengkaran di dalam hubungan asmara buat kamu yang punya tanggal lahir tanggal 2. Oke? Semangat terus buat kamu, sukses terus buat kamu, dan semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat selalu. Oke, buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk di-subscribe channel Zodiak Harian. Karena channel Zodiak Harian adalah channel yang berbeda daripada channel-channel yang lainnya, yang mengulas secara lebih atraktif dan secara lebih terstruktur dan jelas, dan satu-satunya di Indonesia yang aktif di YouTube channel Zodiak Harian, di Facebook Zodiak Harian yang membernya 9.690 ya. Jadi membernya sudah hampir 1 juta. Kemudian kalau untuk di Instagram di @ramalan_zodiakmu. Oke, untuk yang mau berkonsultasi silahkan tulis di komentar atau bisa DM atau kirim pesan pribadi di Facebook fanspage Zodiak Harian. Dan buat kamu yang mau request mau dibacakan zodiak apa, arti nama dan sebagainya, silahkan tulis di komentar. Pasti akan saya bisa jawab sebisanya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bantu channel ini untuk terus berkembang. Sebelumnya terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Apabila ada lebihnya tolong dikembalikan. Apabila ada kurangnya tolong dimaklumi karena saya hanya manusia biasa. Masalah resonate tidak resonate semua tergantung pada moon and rising kamu, karena pembacaan ini bersifat general. Jadi ada beberapa yang memang tidak cocok dengan kamu. Oke, sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.